Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Yang mana jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan memulai dakwah dan penegak dakwah itu sendiri berasal dari kabilah yang mulia, maka akan memudahkan penerimaannya. Jadi kenapa Quraisy ditolong, dimenangkan? Karena nantinya akan lahir sosok Nabi yang berasal dari bangsa Quraisy, sehingga dakwah Islam lebih mudah diterima dan tidak mudah untuk dilawan. Ya sama kalau kayak kita, masyarakat yang menegakkan dakwah ini, misalkan ya para pejabat-pejabatnya, masyarakat bisa apa kalau sudah pejabat yang turun, kan gitu. Ini lebih mudah. Tapi bukan berarti di sini diambil kesimpulan ada baiknya dakwah itu dengan cara masuk ke parlemen dulu, yang menjadi pemimpin-pemimpin partai dulu. Tidak. Nabi kalau ingin menjadi raja Arab bisa. Makanya kata Abu Sufyan dan teman-temannya, kalau kamu ingin kedudukan menjadi raja Arab, kami akan jadikan kamu raja. Kalau kamu ingin dinikahkan dengan perempuan tercantik, kami akan nikahkan. Yang penting jangan ganggu agama kami. Ya, mereka mengira Nabi itu dakwah untuk menjadi raja, atau ingin agar mendapatkan perhatian dari orang Arab, termasuk para wanitanya. Kamu ingin menikah, kami akan nikahkan kamu. Kamu mau jadi raja, kami jadikan kamu raja, tapi tolong jangan ganggu agama kami. Ternyata Nabi SAW tidak ingin itu. Nabi ingin agar orang-orang Arab, mereka masuk ke dalam Islam, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan ternyata orang-orang Arab saat itu memusuhi Nabi tidak mudah. Ingin sekali menzolimi Nabi, mereka masih memandang apanya? Sukunya. Oh, ini orang Quraisy ini, gak bisa kita tumpas dengan mudah, harus ada makar. Makanya mereka membuat makar apa? Masing-masing kabilah mengutus satu pemuda. Jadi mereka koalisi, ada puluhan suku, masing-masing suku ngeluarin satu pemuda. Untuk apa? Membunuh Nabi SAW. Nantinya kalau Bani Hashim menuntut qisas, nanti kita bisa bayar dendanya patungan. Ya. Karena kalau adat mereka untuk ketika membunuh jiwa yang tidak bersalah itu kan nanti harus bayar denda. Satu jiwa itu setara dengan 100 unta. Nah, maka nanti kalau kita berhasil membunuh Muhammad misalkan, maka nanti ketika Bani Hashim menuntut denda kepada kita, kita PT-PT. Kenapa? Menunjukkan apa? Nabi SAW orang mulia, berasal dari kabilah yang, inilah manfaat kabilah mulia. Makanya kesempatan besar bagi yang dia orang besar, dia punya jabatan, dia disegani masyarakat untuk mendakwahkan dakwah Islam. Kesempatan para aparatnya misalnya, ya, kesempatan ngaji yang serius jadi ustadz, masya Allah. Masyarakat berani apa? Bukan karena senjatanya, enggak ya. Dakwah sambil pegang senjata ya enggak juga, ya. Tapi minimal sudah disegani. Oh, yang dakwah polisi. Oh, masya Allah, udah. Pak, masyarakat mau bilang apa dia? Ampun dan ampun. Hilaf kan? Karena mau ngomong macam-macam juga nggak berani kan. Antum mau anggap ujaran kebencian, udah ampun, nggak ada, nggak bisa. Nah, maka kesempatan bagi yang punya jabatan, atau mungkin misalkan ada seseorang yang dia berasal dari bangsawan, darah biru atau suku yang dimuliakan di Indonesia, atau mungkin dia berasal dari keturunan raja misalkan. Nah, di sini kesempatan bagi dia untuk belajar agama dengan baik lalu berdakwah. Mumpung ada jabatan, mumpung ada ketinggian kedudukan di mata masyarakat, dakwah. Karena biasanya masyarakat itu akan manut-manut saja. Maka masyarakat tergantung bagaimana pimpinan atau orang yang menjabatnya. Terkadang seperti itu. Termasuk juga di antara hal yang membuat masyarakat tunduk adalah dengan harta. Ada orang yang dia suka memberikan harta kepada orang lain. Dakwah sosial, berikan harta, baksos, bakti sosial atau daksos, dakwah sosial. Berikan harta, berikan harta, berikan harta, masyarakat akan tunduk. Cara menundukkan masyarakat itu kadang bukan dengan ceramah seperti ini, tapi ada realnya, dakwah bil hal, nyatanya. Jangan cuma ceramah-ceramah aja, mana kopinya ini, kan gitu. Ceramah doang, ngajak makan nggak pernah, kan gitu. Tapi coba buktikan jangan salah. Ya maaf, tukang parkir saja yang biasanya minta 2.000, kita kasih 5.000, makasihnya nggak berhenti. Makasih. Tambah kita pakai peci kan, makasih Pak Haji.
makasih Pak Haji, mudah-mudahan berkah, doa lagi, 5.000 loh padahal. Besoknya kita datang lagi, itu tukang parkir kayak segan, menghormati. Oh Masya Allah Pak Haji, siap, prit, kasih. Kayak kalau bahasa kita caper. Padahal dalam hati kita, ya Allah cuma 5.000. Gimana kalau yang kita kasih lebih daripada itu? Dengan kita memberikan bakti sosial atau dakwah sosial, termasuk juga perbuatan-perbuatan sosial lainnya. Kita membantu mereka dalam hal apapun. Misalkan penanganan bencana atau juga penanganan misalkan pengurusan jenazah dan lain sebagainya, mereka akan manut kepada kita. Nah, mumpung kita dihormati oleh masyarakat, dakwahkan, ajak mereka kepada Islam. Minimal ketika mereka mau menolaknya pun pelan-pelan, menolaknya pun dengan cara sopan. Ya, polisi dakwah, iya dan sholat berjamaah ya, iya dan siap. Berjamaahnya ketika ada kita aja kan gitu. Tapi masih agak mending kan, dia mau menghormati, dia mau menuruti. Nah ini manfaat berdakwah dari orang yang punya kedudukan tinggi di masyarakat.